Sambil ngopi-ngopi santai, pada segmen kali ini akan kita bahas bersama-sama update YouTube terbaru edisi 24 Maret. Yuk guys, kita intip together. Check it out. Tibalah kita di segmen pertama, curhat VTuber. VTube udah hilang di telan bumi, makanya nggak usah diharapin lagi. Banyak leader VTube menengah ke atas yang masih memotivasi referralnya yang pasrek biar tidak dituntut ke polisi. Leader-leader yang pro VTube tiap hari selalu berhalu. VTube is the best lah, VTube pasti on lah, positif sinting lah, tetap semangat lah, VTube lagi diperjuangkan lah, dan lain-lain. Apalagi di kolom komentar channel konten kreator, pasti ada aja member yang masih halu. Memang VTube ini mirip aliran sesat ya. Fakta VTube, websitenya udah mati, aplikasinya udah nggak ada di Play Store. Terus foundernya nggak ngurus lagi, manajemennya kabur, leader kabur, konten kreator hanya jadi tameng buat meninambobokkan para member entub. Lebih nggak jelas lagi tiap hari ngopi-ngopi, tapi cuman gambar doang, sambil nyuruh nonton YouTube tentang hayalan, bualan, dan kebohongan VTube. Yang untung adalah pendiri grupnya, dapat cuan dari AdSense. Tiap hari disuruh berdoa agar entub penipuan itu on. Nah, itu dia grup ngopi-ngopinya Gus Sigit Batu Akik. Si tukang ngibul, dia bukan Gus tetapi Pak Lek Sigit. Hehehehe, ngopi-ngopi sambil disuruh nonton konten perkibulan terbarunya di channel YouTube dia. Kurang ajar emang. Yang lebih lucunya lagi, yang nonton pada percaya terus. Duh Gusti. Prinsipnya adalah yang penting ngibul, dapur tetap ngebul. Uang yang dihasilkan dari penggibulan, kebohongan, dan harapan palsu jelas haram. Masih mau disebut Gus? Gus macam apa itu? Namanya juga Gus Ponzi. Jadi harus pintar-pintar ngibul biar dapur tetap ngebul. Bisa rusak agama kalau gini terus-terusan, ya kan? Emang di akhir zaman sekarang ini banyak bermunculan Gus atau Ustadz atau Kiai atau tokoh agama pemain money game Ponzi. Bahkan orang yang dianggap tokoh Torikoh Naksabandiah pun juga ikut di dalamnya. Mereka turut menjerumuskan umat ke jurang neraka. Piye itu iki? Naksabandiah itu membangkitkan cinta ilahi lewat aurad dan melalui latifah-latifah. Menjauhi kenikmatan dunia, mendambakan cinta sang Rob. Tapi ini mursyid kok malah cinta Ponzi. Nauzubillah, jauhkanlah hamba dari cobaan itu. Kasus VTube itu terlalu lembek, kurang cepat. Coba lihat binomo, gercep banget kan? Kasus VTube sudah basi, sudah terlalu lama, jadi makan hilang jejaknya. VTube akan on dan akan menyaingi YouTube. Serius? Ya serius, tapi dalam mimpi. Kayak air comberan melawan lautan. Sok-sokan tuh APK rampok nyaingin YouTube. Rumus dari mana? Orang kaya beneran yang uangnya hasil meres keringat sendiri beda sama owner MLM yang flexing sana sini. Orang kaya beneran gak pamer pun orang lain sudah tahu kalau dia itu orang kaya. Nah ini afiliator binary option seperti orang waras, tetaplah seonggok daging miskin yang maksa kaya dengan cara bodoh. Lebih terhormat orang miskin yang masih mau bekerja dan punya impian besar daripada yang duduk punya impian besar dengan cara menjual kebohongan. Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Tema motivasi kali ini adalah sesungguhnya kita kaya. Ada seorang yang miskin bertanya kepada sang guru bijak. Dia bilang, mengapa aku menjadi orang yang sangat miskin dan selalu mengalami kesulitan hidup? Kemudian sang guru menjawab, karena engkau tidak pernah berusaha untuk memberi kepada orang lain. Tapi saya tidak punya apapun untuk diberikan kepada orang lain, jawab si miskin. Kemudian sang guru bijak berkata, sebenarnya engkau masih punya banyak untuk engkau berikan kepada orang lain. Apakah itu guru? Sang guru menjawab, 1. Dengan mulut yang engkau punya, engkau bisa berikan senyuman dan pujian. Dengan mata yang engkau punya, engkau bisa memberikan tatapan yang lembut. Dengan telinga yang engkau punya, engkau bisa memberikan perhatian untuk mendengar keluh kesah orang di sekitarmu. Dengan wajah yang engkau punya, engkau bisa memberikan keramahan. Dengan tangan yang engkau punya, engkau bisa memberikan bantuan dan pertolongan pada orang lain yang membutuhkan dan masih banyak lagi. Dengan ilmu yang engkau punya, lakukanlah kebaikan, dakwah di jalan Tuhan.
semampu kamu dan mengajak semua kepada kebaikan. Jadi sesungguhnya kamu bukanlah miskin, hanya saja engkau tidak pernah mau memberi kepada orang lain. Itulah yang menyebabkan orang lain juga tidak pernah mau memberikan apapun kepada dirimu. Engkau akan terus seperti ini jika engkau tidak mau memberi dan berbagi kepada orang lain dan siapapun juga. Maka dari itu, pulanglah dan berbagilah kepada orang lain dari apa yang masih engkau punya, agar orang lain juga mau berbagi denganmu. Memberi tidak ditentukan oleh seberapa besar atau kecil, tetapi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhannya antara lain, ada yang butuh didengarkan, ada yang butuh dikuatkan, ada yang butuh diperhatikan, ada yang butuh disemangati, ada yang butuh diberi pengharapan, dan ada yang butuh diajak pada kebaikan. So, teruslah selalu lakukan yang terbaik, brother. Karena apa yang kita tanam sekarang akan kita tuai di kemudian hari. Ketika kita menanam padi, mungkin rumput ikut tumbuh. Ketika kita menanam rumput, tidak mungkin padi ikut tumbuh. Jadi, ketika kita melakukan kebaikan, mungkin hal buruk bisa terjadi. Tapi, ketika kita melakukan keburukan, tidak mungkin muncul kebaikan. Catat tuh guys. Mari tetaplah berbuat kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Walaupun hanya berupa doa atau sharing ilmu bermanfaat atau senyuman atau sapaan ringan yang baik dan lain-lain. Motivasi selanjutnya, wisdom motivation. Tatkala engkau memperbaiki niatmu, saat itulah Tuhan memperbaiki keadaanmu. Ketika engkau menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan itu datang kepadamu dari arah yang tidak engkau kira. Di saat kita hidup untuk bisa membuat orang lain bahagia, Tuhan menjadikan orang lain membahagiakan kita. Maka carilah selalu celah untuk memberi, bukan mengambil. Setiap kali engkau memberi, maka di saat itulah engkau diberi oleh Tuhan tanpa engkau meminta. Namun di saat engkau melakukan kecurangan, maka Tuhan memberimu cobaan yang terkadang menyesakkan dada. Apalagi kalau menzolimi orang lain, maka bersiap-siaplah akan terkena hal yang sama. Persis seperti apa yang telah kita lakukan pada orang tersebut. Hal itu karena hukum timbal balik akan terjadi. Hukum sebab akibat akan bekerja. Dan hukum pantul akan menjawab atas perbuatan kita. Motivasi selanjutnya, saat dihadapkan pada pilihan. Kehidupan tidak jauh dari dua sisi, menang atau kalah, pemenang atau pecundang, semangat atau lemah. Sebenarnya pilihan hidup itulah yang membuat hidup kita semakin tertantang untuk selalu bergerak dan lebih baik dari sebelumnya. Saat Anda memilih maju dan menjadi mental pemenang, ya harus siap dengan terpaan. Begitu juga saat Anda memilih hanya diam tanpa perlawanan saat ada masalah. Ya, harus siap-siap dilindas dengan masalah yang semakin membesar karena kita tidak mau menyelesaikan atau lari dari masalah tersebut. Jadi memilih harus siap, tidak memilih juga harus siap. Anda yang mengalahkan keadaan atau Anda dikalahkan oleh keadaan, silakan pilih. Saat kita keras pada keadaan, maka keadaan akan lunak kepada Anda. Sebaliknya, saat kita lunak dengan keadaan, maka keadaan akan keras pada Anda. Dan bersiap-siaplah untuk dilindas dan kalah. Maka gunakanlah strategi kehidupan agar hidup kita bermanfaat dan bermakna. Terutama untuk membantu Anda menjalani hidup yang lebih baik saat menghadapi masalah. So, kita harus fokus pada penyelesaian, bukan fokus pada masalahnya. Temukan akar permasalahan, tidak membesar-besarkan masalah. Kemudian lihat dari sudut pandang yang lain. Kemudian berpikir positif. Lanjut, letakkan dirimu pada zona positif, serta mental attitude agar mampu terus berbaik sangka dan melakukan hal-hal baik. Selanjutnya, berdoa dengan keyakinan penuh. Libatkan Tuhan dan tingkatkan nilai ibadah. Kemudian evaluasi diri. Kemudian biasakan menolong orang lain, karena efeknya Anda akan ditolong orang lain juga, karena ada hukum timbal balik. Dan yang terakhir, setelah berusaha dengan maksimal, serahkan kepada Tuhan apapun hasilnya. Tema motivasi selanjutnya, bisnis pemula. Banyak orang-orang yang menunda-nunda untuk mulai berbisnis. Mereka menjawab, besok-besok, nanti-nanti. Sementara waktu terus berjalan, tak terhenti. Padahal begitu dia memulai, sukses finansial tengah menanti.
Satu lagi, biaya hidup dan tanggungan hidup terus meningkat. Misalnya anak pun masuk SD dan SMP. Asal tahu saja, biaya pendidikan di Indonesia naik 2 kali lipat setiap 5 tahun sekali. Inflasi tidak bisa ditahan. Biaya umroh sama naik terus. Jadi jelas ya, menunda-nunda memulai bisnis bukanlah solusi. Dan sebenarnya tidak harus pintar untuk menjadi seorang entrepreneur. Tidak harus berpengalaman, tidak harus jadi sarjana, tidak harus terkenal, tidak harus kaya, dan tidak harus ini itu. Anda bisa memulainya segera walaupun Anda seorang pemula. Yang pemula disarankan untuk menjual terlebih dahulu. Jangan malah menghabiskan uang dan energi untuk mengurusi produksi, tempat, dan SDM. Ini kompleks sekali dan menghabiskan banyak biaya. Relatif berat bagi seorang pemula. Bayangkan kalau di awal-awal Anda harus menyewa ruko, membayar listrik dan air, menggaji dan mengelola karyawan, membeli dan mengolah bahan baku. Selain kompleks sekali, ini semua benar-benar menghabiskan biaya. Yato. Jadi, baiknya carilah vendor yang bisa membuat produk yang bagus dan menjanjikan margin yang lumayan untuk Anda. Terus, mulailah menjual barang dulu. Setelah berkembang, barulah Anda cari SDM dan sewa ruko. Sekiranya usaha Anda makin berkembang, dan itu artinya sudah ada demand yang pasti, dan uang Anda sudah memadai, barulah pelan-pelan Anda melakukan produksi. Paham ya? Sekali lagi, baiknya tidak melakukan produksi di awal, terutama bagi seorang pemula. Dengan tips-tips ini, Anda bisa memulai bisnis segera dan seketika, bahkan dengan risiko yang sangat minim. Tambahan brother, akan lebih baik lagi kalau Anda punya mentor yang siap membimbing Anda. Gimana? Sudah siapkah Anda take action sekarang juga? Sekian rangkuman update YouTube kali ini. Semoga menghibur dan mencerahkan. Sampai jumpa lagi di next video. See you.